Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eduma. Wih, gimana salam Eduma? Gimana Pak Catur Pade? Kalau sekarang salam Admi begini. Salam Eduma. Gini mah gaya saya. Ya, apa kabar teman-teman semua di seluruh penjuru Nusantara di NKRI? Baik, Bang. Alhamdulillah. Oh, ada teman saya ini dari NTT, Pak Ade, HD di NTT. Terima kasih Pak Aco udah hadir. Siap, Bapak Nanang. Bertemu lagi kita pada sesi 60 menit bersama Eduma. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang AutoCred. Nah, ini AutoCred ini sebuah aplikasi dari Google yang sangat-sangat sering digunakan dan kadang kita berpikir ini bagaimana caranya. Seperti ketika kita mengisi link untuk sertifikat atau apa, tiba-tiba sudah langsung terkirim ke email kita sertifikat dalam bentuk online ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar seperti itu, mulai dari database-nya seperti apa, membuat linknya seperti apa, sampai mungkin kalau sempat ya sampai desainnya segala macam. Nah, teman kita yang ingin berbagi hari ini adalah teman kita dari Cianjur ya, kalau nggak salah. Iya. Ustadz Mursid Ali. Kebalik. Kebalik. Kan si Patu sudah mursid ya. Bang Indi Medan, apa kabar Abang? Kemana aja Bang ini kita? Alhamdulillah Bang, baik Bang. Alhamdulillah, oke. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita punya waktu 60 menit. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu narasumber kita. Aduh, udah nggak enak ya kalau bilang narasumber. Itu sebagai teman berbagi kita, yaitu jangan. Narasumber Kang Ali Mursid dari Cianjur. Ngakunya sih member baru, tapi ilmunya udah lama gitu. Gimana kabarnya Kang Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih AutoCred itu? Auto CRAT ya, bukan jangan CROT, nanti beda. Auto CRAT, AutoCred ini aplikasi ya dari Google. Silakan di ini dulu Kang Ali. Sehat ya Kang Ali? Alhamdulillah, Pak David, alhamdulillah. Sawang Sulna sebaliknya sehat. Alhamdulillah, saya ini suatu kebanggaan bagi saya dimoderatori oleh Master. Saya masih jauh ini. Master di layar doang. Di belakang layar bukan master, tapi master. Iya, Pak David ya. Iya. Gimana Kang Ale, AutoCred itu apa sih? AutoCred itu bisa dibilang ekstensi atau add-on, jadi aplikasi tambahan. Biasanya nanti kita aplikasikan dalam yang tadi sebagaimana disampaikan sama Pak David, bisa untuk sertifikat online, bisa untuk bahkan administrasi wali kelas, untuk tata usaha, untuk administrasi persuratan gitu ya. Persuratan itu justru sangat memudahkan dan fast respon gitu ketika ada fast respon. Ya, nah real time ya. Ya. Ini akan add-on dari Google. Betul. Dari Google. Oke, itu apakah semua Google bisa, semua akun Google atau hanya yang Google Workspace? Mau akun personal ataupun akun Workspace itu bisa diinstal. Nah, kebetulan di akun Workspace yang saya belum diinstal, jadi nanti kita simulasikan juga cara menginstalnya. Add-on-nya. Oke, perlu diketahui juga oleh teman-teman semua, kegiatan ini sesi 2 ini ya. Sesi 2 untuk 60 menit ini ada 3 sesi, ada 3 materi yang nanti akan Bapak Ibu berhak mendapatkan 32 JP untuk sertifikat. 32 JP ini sangat diakui karena yayasan kami itu yayasan yang sudah mempunyai landasan hukum. Konsekuensinya teman-teman semua bisa bergabung nanti di classroom untuk mengerjakan tugas. Apabila hanya mengikuti saja, teman-teman nanti satu tidak dapat sertifikat dan yang utamanya tidak dapat ilmunya. Ya, nanti ada 3 materi, tapi tidak hanya dalam 1 jam ini. 1 jam ini nanti dikembangkan dengan tugas di Google Classroom. Kemudian nanti juga yang 2 dikembangkan dalam Google Classroom. Jadi ada teori, ada praktek yang nanti akan berjumlah materi 32 JP.
Begitu ya Pak Ade, Pak Catur. Oke, kita mulai teman-teman semua. Kita sama-sama memulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Ali Mursyid, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salam Eduma, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebagaimana pengalaman yang sudah saya lakukan atau sudah saya simulasikan. Jadi materi AutoCAD ini nanti akan saya langsung simulasikan juga. Tapi sebelum sana saya izin untuk share screen karena materinya ada di sini. Sudah muncul belum ya? Aman. Lanjut. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Kang Ali. Sudah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ali Mursyid. Kebetulan saya sebagai guru bahasa Arab di MTS Muslimin Bujung Picung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bergabung di Audiuma itu sekitar, ini kata yang tadi Pak David bilang, saya murid baru. Jadi masih banyak yang harus saya explore di Eduma ini karena ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Gitu. Kemudian langsung saja saya langsung ke materinya. Pengertian AutoCAD. AutoCAD itu apa sih? AutoCAD adalah salah satu plugins yang tersedia di Google Spreadsheet yang spesifiknya untuk membuat laporan dengan mekanisme mail merge. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan yang pernah ngetik di di Microsoft Word itu ada menu mail merge ya, jadi otomatis nanti apa yang kita siapkan datanya itu langsung otomatis masuk ke situ. Kemudian mail merge yang dapat dikirim kepada responden dalam format file Word ataupun PDF, baik langsung maupun dikirim melalui email. AutoCAD tidak jauh berbeda seperti kita membuat mail merge pada Office, namun keunggulan yang lebih dari AutoCAD ini adalah bisa membuat laporan dalam bentuk file yang dikirim secara online kepada responden. Jadi perbedaannya dengan mail merge itu lebih kepada kita langsung ketika ada misalkan contoh kecil ada surat, kemarin saya mengaplikasikan surat keluar atau surat pindah siswa. Ketika memakai hal semacam ini tidak usah lagi kita harus nunggu tanda tangan kepala madrasah ataupun capnya sekaligus, ataupun misalkan data-data yang dibutuhkan itu sudah lengkap gitu. Tinggal form kita menyiapkan Google Form untuk diisi, kemudian setelah itu otomatis hasilnya pun nanti akan masuk ke arsip kita, arsip Google Drive seperti itu. Kemudian fungsinya ya sebagaimana barusan saya sampaikan, banyak fungsi yang dapat kita gunakan, diantaranya membuat sertifikat. Ini yang paling sering dipakai. Mungkin Bapak Ibu di sini sering mengikuti pelatihan ataupun workshop ataupun webinar dan yang lainnya, yang kemudian kita disuruh untuk mengisi form. Nah, setelah mengisi form itu, setelah klik submit atau kirim, itu otomatis ada notifikasi ke email kita. Itu notifikasinya berupa file, sertifikat, ataupun piagam penghargaan. Ya, seperti itu. Ataupun misalkan fungsi selanjutnya diantaranya membuat bukti pendaftaran siswa baru. PPDB online. Kebetulan yang tahun ini, yang tahun 2021-2022, saya diamanatkan untuk jadi panitia dan saya aplikasikan untuk untuk pendaftaran siswa baru ini menggunakan AutoCAD juga seperti itu. Jadi Google Form nanti masuk ke spreadsheet, dari spreadsheet diatur sampai pada akhirnya guru yang mendaftarkan pun tidak usah lagi mengisi secara manual gitu, secara manual di kertas yang biasanya
Kalau sebelum saya kenal itu, sebelum saya kenal AutoCAD itu nulis manual ya. Yang pertama waktunya lama untuk mengisi karena banyak sekali form yang harus diisi, data-data siswa baru itu. Harus ada belangko kosong lagi ya, fotokopi gitu ya. Belangko kosong, fotokopi, bari hidung sambil apa sih namanya, nggak berwarna gitu ya. Pokoknya gitulah, jadi nggak efektif. Pada akhirnya kalau setelah diisi nggak ada arsip, masa harus misalkan kalau cuma 20-30 siswa yang daftar, oke lah, istilahnya bisa diatasi. Kalau misalkan 100-200 ke atas, gimana cara ngarsipinnya gitu kan? Masa misalkan setelah ditulis tangan, itu pun tulisan tangannya kalau rapi gitu kan? Ya kalau enggak kan nanti kalau di scan misalkan, ya pokoknya untuk ketertiban dan untuk kenyamanan arsip itu sendiri supaya kita pun ketika ngecek itu ada, nah itu pakai cara seperti ini. Pakai AutoCAD seperti ini. PPDB online pun arsip formulirnya sudah ini apa namanya, sudah nyaman di tempatnya gitu. Ketika misalkan nanti ada yang nanya bukti pendaftarannya atau bukti formulir pendaftarannya, ya kita tinggal cek aja di Google Drive, udah otomatis. Dan ini pun sebetulnya untuk bukan menenangkan sih. Jadi lebih kepada untuk operator madrasah, khususnya operator sekolah, itu untuk arsip-arsip sudah ada software-nya langsung bentuk PDF itu. Jadi sudah punya arsip, saya bagikan arsip tersebut dan data-data semuanya PPDB. Pada akhirnya ketika ada pendataan MS dan yang lain itu sudah otomatis. Sudah ada lah pokoknya dari mulai formulir pendaftaran, bukti pendaftarannya itu sudah otomatis. Jadi bahasa lainnya selain dikirimkan ke yang membutuhkan, otomatis ada arsip untuk si pembuat gitu ya. Betul. Yes, betul. Menarik sekali. Oke, lanjut. Jadi intinya pada PID untuk menyederhanakan pekerjaan, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan supaya rapih lah gitu, merapihkan administrasi seperti itu. Kemudian selanjutnya keperluan administrasi di madrasah seperti yang tadi saya sampaikan, ini khususnya untuk tenaga kependidikan, misal surat keluar, surat masuk, surat pindah siswa dan sejenisnya, itu bisa diaplikasikan, bisa dipakai AutoCAD ini sebagai istilahnya pendukung untuk menertibkan administrasi madrasah. Selama ini kan kita biasanya ada buku besar untuk TU itu ya misalkan. Itu memang bisa saja untuk sebagai arsip tulisannya. Tapi kan sekarang udah musim digitalisasi seperti ini, rasanya argumen saya saja, rasanya susah ketika misalkan mau nyari data, mau nyari arsip siswa tahun berapa, namanya siapa, termasuk kelengkapan seperti NIS dan yang NISN dan yang lainnya itu susah gitu. Makanya kemarin saya sarankan ke operator juga, nih coba cara ini, template-nya sudah ada, tinggal isi form yang dibutuhkan, data-datanya. Setelah itu ya langsung dilihat kan hasilnya. Oh ya, jadi ada arsip, nomor suratnya dan sebagainya itu sudah tertata rapi seperti itu. Itu diantara kelebihannya memakai AutoCAD seperti itu. Ya mungkin banyak cara sebetulnya, cuman yang sependek pengetahuan saya, memakai AutoCAD ini adalah salah satu solusi untuk penertiban administrasi di sekolah, di madrasah. Seperti itu Pak David. Oke, kayaknya teman-teman udah banyak yang nggak sabar nih Kang Ali. Saya tanya, sapa dulu nih teman saya, Master dari Malang, dari MTs Malang. Kang Mas Ahmad Fauji, sehat Kang Mas? Mana nih? Beliau tertawa saja. Luar biasa loh, kita dihadiri nih dari MTs Malang nih Kang Ali. Oh iya, salam harus, kenal betul. MTs Malang. Ya. Siap. Ya gitu Pak David. Ya, lanjut saja ya. Lanjut. Nah, cara kerja AutoCAD ini gambarannya seperti ini. Jadi mulai dari pendataan atau istilahnya bikin Google Formulir, kemudian tapi sebelum ke Google Formulir sebetulnya kita siapkan dulu data-data yang akan yang dibutuhkan itu apa saja.
supaya nanti arsip mau surat mau persuratan, mau misalkan sertifikat atau piagam. Jadi sesuai kebutuhan juga pada akhirnya. Kebutuhannya kita mau bikin apa dulu nih? Mau surat masuk atau surat keluar? Misalkan surat pindah nih. Misalkan yang sering saya yang sering saya bikin gitu kan. Meskipun operatornya tidak mengaplikasikan, saya bikin sendiri gitu supaya ada arsip untuk wali kelas gitu kan. Oh ini ada keluarnya misalkan pindah ke sekolah mana, ini datanya udah ada di arsip wali kelas. Saya pun sebagai wali kelas atau Bapak Ibu sebagai wali kelas pun itu bisa memakai hal semacam ini gitu. Jadi tidak harus terpaku kepada operator misalkan atau staf tata usaha. Tapi kita pun sebagai wali kelas istilahnya punya arsip tersendiri gitu, seperti misalkan ya atau misalkan untuk kenaikan kelas nih, pembagian raport ranking misalkan untuk piagam penghargaannya. Jadi ketika suatu saat nanti siswa misal ketika kelas 9 atau kelas 12 misalkan dari sekolahnya itu membutuhkan piagam penghargaan gitu kan. Nah, kita pun bisa sudah ada arsipnya nih, sudah dibikin. Kebetulan saya pun kemarin bikin yang tahun kemarin. Yang sekarang naik ke kelas 3, kebetulan saya wali kelas 2, kelas 8, itu dibikinkan piagam penghargaannya gitu dari ranking 3 besar lah. Yang lainnya pun itu pilihan opsi mau misalkan yang ranking 3 sampai misalkan sesuai 32, yang ranking 32 mau dibikin piagam enggak, misalkan enggak apa-apa, bisa aja gitu. Untuk misalkan motivasi untuk mereka para siswa gitu, supaya bisa naik gitu rankingnya seperti itu di kelas selanjutnya gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada kebutuhan. Nah, cara kerja AutoCAD ini digambarkan seperti ini, Google Form, kemudian nanti masuk setelah kita ngisi Google Form tersebut masuk ke Google Spreadsheet responnya. Kemudian dari respon, nah di sini di Google Spreadsheet inilah kita menginstal AutoCAD gitu. Dari sini install AutoCAD-nya, kemudian nanti dari pengaturannya itu bisa kita template-nya itu bisa pakai Google Slide ataupun Google Doc ya, bisa kedua itu. Nanti setelah itu selesai AutoCAD dijalankan ya, nanti bisa berbentuk PDF hasilnya ya. PDF sudah berbentuk PDF. Nah, nanti si PDF ini hasil pengisian tadi itu misalkan sertifikat online lah, misalkan sertifikat nanti bisa masuk ke email yang mengisi form tersebut ya, ataupun bisa masuk ke Google Drive kita sebagai arsip seperti itu ya. Jadi istilahnya dengan metode ini istilahnya kerapihan administrasi kita sebagai guru itu istilahnya bisa terlaksanakan gitu. Kita nggak ribet lagi nyari data, kita nggak ribet lagi nggak pusing lagi nyari data misalkan 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang bila mungkin gitu kan misalkan. Nah itu sudah tersimpan di tempat yang nyaman, tenang dan aman gitu, seperti itu. Seperti itu Pak David cara kerja. Iya, Kang Ali. Kalau saya pribadi nih, kayaknya udah nggak sabar, takutnya nggak keburu ini. Oh, iya. Lihat sudah 20 menit ya. Iya, 60 menit gitu. Iya. Siapa dulu teman saya ini ada kalau saya manggilnya si Butet ini. Dewi Zakiah ini. Apa kabar Bu Dewi? Ya Allah. Apa kabar Bu Dewi? Ada tuh Bu Dewi senyum-senyum. Ada teman saya ini. Oh gitu, iya. So, Kang Ali dilanjut nih. Kayaknya takut ini tinggal 30 menit ini. Cara kerjanya seperti ini, formulir Google Form yang diisi oleh responden. Ini kan redaksi tulisan, sepertinya kita langsung praktek saja. Karena yang barusan saya sampaikan pun sama seperti ini cara kerjanya. Jadi istilahnya redaksi ini adalah gambaran daripada cara kerja yang ini. Ya, deskripsinya lah ya. Ini contoh template-nya. Betul. Ini nanti ada simulasi untuk Bapak Ibu. Saya kasih contoh, ini linknya sudah ada, nanti saya share-kan. Bapak Ibu mengisi form tersebut, kemudian silakan nanti cek di emailnya. Nanti sebelum cek email, nanti terakhir kita simulasikan dulu. Nah ini, siapkan template atau sertifikat online atau dokumen.
kebetulan saya sudah buatkan template-nya di sini. Di Google Slide. Jadi cara bikin template-nya Bapak Ibu bisa bikin sendiri secara manual. Kalau saya ini bikin dari Canva. Ya, Bapak Ibu mungkin mengenal Canva ya. Jadi di situ banyak sekali fitur-fitur Kalau anak muda sih mainannya Canva biasanya. Karena memang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan otak saya gitu. Tapi Ya, dengan zamannya ya. banyak explore lah gitu ya. Ya, Nah, ini ya, yang betul, yang betul. saya dapatkan template Ya. seperti ini gitu. Nah, ini seperti ini. Asalnya kosong, kemudian saya sisipkan gambar, kemudian nanti otomatis masuk ke sini. Nah, tampilannya, bentar, nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan ini. Nah, ini rumusnya, rumus saktinya. Rumus sakti apa disebutnya ya? Data yang akan kita masukkan, misal sertifikat online atau contoh ini piagam. Jadi kita tinggal sisipkan kotak teks. Nanti misalkan yang mau kita cantumkan di sertifikat itu biasanya kan nama lengkap atau asal madrasah. Kalau siswa mungkin nama siswa, di sininya kelas, ataupun misalkan ditambah lagi di bawahnya ada ranking, misalkan ranking berapa. Ataupun bisa untuk seperti untuk penghargaan penilaian harian, misal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun atau ujian madrasah misalkan. Nilai tertinggi nanti akan mendapatkan sertifikat misalkan gitu. Jadi siswa tinggal mengisi formnya. Kebetulan di saya pun siswa diarahkan seperti itu, sudah terbiasa, dan alhamdulillah sampai sekarang pun khususnya yang siswa yang saya wali kelasi itu mereka sudah terbiasa untuk memakai hal semacam itu, Google Form gitu. Karena untuk data kita juga gitu kan nggak susah mendetek, oh ini siswa yang seperti ini, yang seperti itu gitu, udah ada kategorinya. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi seperti ini contoh piagamnya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Misalkan ini dikosongkan, ini template-nya saya ambil di Canva tadi. Nah, yang dua ini dikosongkan saja, tinggal Bapak Ibu import atau ketik ya, masukkan maksudnya data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan sertifikat tersebut atau piagam tersebut. Asal nama lengkap dan asal madrasah. Nanti pun simulasinya Bapak Ibu cuman mengisi nama lengkap dan asal madrasah ya nanti di akhir. Setelah bikin template-nya seperti ini, kemudian Bapak Ibu bikin formnya seperti ini. Jadi bikin Google Form atau pengisian datanya untuk pengambilan yang tadi, yang nama lengkap sama asal madrasah. Kebetulan saya sudah bikin seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi email aktif. Emailnya ini harus, karena nanti kan ini saya simulasikan juga ada dua opsi, bisa langsung ke email otomatis ketika Bapak Ibu ketika mengisi contoh ini, ataupun menunggu semua mengisi, kemudian kita atur jalankan autocrate-nya. Bisa ada dua cara untuk menjalankan autocrate. Sekali lagi, bisa langsung ketika responden mengisi Google Form langsung masuk ke email. Bisa juga untuk kita menahan dulu pengisian menjalankan autocrate-nya, nanti di akhir setelah responden full sesuai yang kita harapkan, baru kita jalankan. Setelah itu biasanya kan kalau misalkan webinar atau pelatihan yang istilahnya pesertanya ribuan atau misalkan ya ratusan, itu kan butuh waktu juga gitu, butuh waktu untuk mengeneralisir atau supaya si peserta itu benar-benar disiplin untuk mengisi form tersebut, seperti itu sih intinya. Nah, ini adalah contoh form atau data yang kita siapkan untuk pengisian sertifikat tadi. Mungkin saya di sini lebih banyak untuk presentasi cara membuat sertifikat online saja.
Mungkin itu untuk surat menyurat kita simulasikan lain waktu. Nah, setelah Bapak Ibu setelah kita mengisi form Google Form ini, maka nanti akan muncul ke sini, ke Google Spreadsheet-nya. Nah, kalau misalkan sudah semuanya, misalkan sudah kita siapkan, misalkan kita ambil contohnya sertifikatnya masuk ke email masing-masing, misalkan. Nah, maka kita install dulu di menu add-on ini, add-on, kemudian di bawahnya dapatkan add-on. Nah, kebetulan AutoCreate ini ada di halaman awal atau ada di paling atas. Kita klik saja. Jadi step ini adalah step cara menginstal atau cara menambahkan AutoCreate di Google Spreadsheet. Jadi kesimpulannya adalah AutoCreate ini itu kita bisa install bisa saja di spreadsheet ini, bisa saja misalkan nanti kita masuk ke Google Workspace Marketplace ini, ya, ke halaman yang berbeda gitu. Kalau ini kan halamannya saya simulasikan langsung di spreadsheet-nya. Nah, kemudian seperti ini logonya, ya, background kuning, terus panah biru, dan ada garis-garis putihnya. Kemudian kita klik install. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini sedang sambil buka laptop itu bisa langsung diaplikasikan. Kalau baru mengenal AutoCreate. Kalau sudah, ya alhamdulillah ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikannya gitu. AutoCreate, kemudian install, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, kita akan diarahkan ke tampilan masuk akun Google. Kita klik akun kita, email kita. Sekali lagi bisa email Workspace, bisa akun email yang personal atau Gmail, bisa saja, bisa keduanya. AutoCreate ini tersedia di dua akun yang berbeda. Kemudian kita pilih emailnya. Tunggu sekian detik. Nah, paling bawah kita klik izinkan saja. Diklik izinkan. Nah, nanti otomatis. Nah, sebentar. Nanti otomatis. Install yang Google Flash disk aku kan. Google Flash disk aku. Bentar, kok nggak masuk? Oh, ini nih. Nah, setelah tadi kita klik pilih alamat email, kemudian kita izinkan aplikasi ini, terus, nah ini hasil akhirnya, AutoCreate telah terinstall. Kita klik selesai saja, kemudian kita close. Nah, di sini kita bisa atur AutoCreate-nya, misalkan kita klik langsung open. Nah, kalau misalkan AutoCreate ini dijalankan sebelum kita mengisi Google Form, berarti nanti email sertifikatnya otomatis terkirim ke email. Seperti itu. Kita simulasikan contoh pengaturannya. Nah, setelah ini tampilan awalnya, klik new job. Kemudian kita tuliskan nama, misalkan sertifikat. Kang Ali, bisa teman-teman sambil sekalian praktik ya, Kang Ali? Boleh. Nah, iya silakan Bapak Ibu ya, di tab baru ya. Buka laptop bisa langsung praktek. Sambil praktek sambil biar lebih fokus. Kita terbatas nih 60 menit. Ya, betul. Mohon diulang Pak. Ini kebanyakan memang spreadsheet-nya Pak Ali. Nanti ada rekamannya kan Master ya. Saya nggak bawa laptop.
Ya, ada. Ya, oke, nanti ada di YouTube. Siap. Nah, kita lanjutkan saja dulu. Ulangi lagi, sekali lagi kita pilih add-on karena tadi sudah terinstall. Ini otomatis sudah ada AutoCAD-nya di sini. Di add-on ini. Tadi kan nggak ada, setelah diinstal maka langsung ada. Klik open. Sekali lagi yang saya simulasikan ini adalah sertifikat online yang nanti akan terkirim ke email langsung setelah pengisian Google Form. Bisa saja nanti kalau misalkan nanti saja setelah responden mengisi Google Form, misalkan bisa saja seperti itu. Jadi nanti kita atur di akhir, bisa saja seperti itu. Nah, klik new job. Nah, kita pilih namanya misalkan sertifikat online AutoCAD misalkan. Job name-nya namanya. Kita pilih next. Nah, kemudian cari template-nya. You can choose Google Slide as a job template from Drive. Nah, kita cari di Drive yang tadi, yang kita temukan file yang ini. Nah, yang ini berarti contoh template sertifikat online. Kita klik di situ. Nah, ini sudah, kalau seperti ini posisinya berarti sudah istilahnya template yang sudah terkoneksi tadi sudah terkoneksi lah. Ya. Kita klik tombol next. Nah, di sini kita sesuaikan. Karena kalau misalkan posisi sebelah kanan ini kosong, misalkan itu berarti belum kita sesuaikan. Makanya di sini nama lengkap kosong. Ini sistem dari sananya memang seperti itu. Ada yang terisi sudah lengkap. Misalkan di sini kan nama asal madrasah sudah ada. Berarti kita tinggal klik saja yang nama lengkap ini kan belum ada. Nah, kita klik nama lengkap beserta gelar. Nah, jadi seperti ini nanti posisinya. Maka yang nanti muncul ke ke template sertifikat itu adalah nama lengkap dan asal madrasah sebagaimana template yang sudah tadi saya buat seperti ini. Jadi nanti nama yang setelah mengisi Google Form tadi, nama lengkap dan asal madrasah, nah nanti langsung masuk ke sini. Ya, jadi pengaturan yang ini itu nanti adalah pengaturan atau data-data yang akan muncul di template-nya. Ya. Yang saya simulasikan ini karena sertifikat online, maka saya bicarakan tentang sertifikat online ini. Nah, setelah itu kita klik next. Kalau sudah diatur ini, kalau sudah lengkap. Nah, file name-nya di sini kita misalkan contohnya ini bebas tergantung kebutuhan juga. Kalau saya di sini contohnya sertifikat AutoCAD. Nah, jadi di file name ini adalah file nama sertifikat nanti yang muncul ke email itu apa? Seperti apa? Susunannya? Mau nama asal sekolah, asal madrasah, mau misalkan angka misalkan atau sertifikat online. Kemudian namanya saja. Seperti itu bisa saja. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di sini saya simulasikan sertifikat AutoCAD, kemudian nama Bapak Ibu. Nah, di sini ini harus persis sama dengan menu yang ada di sini, yang ada di spreadsheet-nya. Asal madrasah di kopas saja, nggak apa-apa. Kemudian asal madrasah. Nama lengkap ya, nama lengkap. Serta gelar, kemudian asal madrasah. Jadi lengkap saja di sini karena memang cuman sedikit gitu ya ininya formnya. Nah, jadi seperti ini nanti yang muncul ke email Bapak Ibu itu adalah seperti ini susunannya. Sertifikat AutoCAD, kemudian nama lengkap, beserta gelar, kemudian asal madrasah. Ya seperti itu. Kita kalau misalkan, lupa ini yang nama lengkap itu gini enggak ya? Oh, ternyata nama lengkap saja. Ya namanya misalkan nama lengkap saja. Seperti ini. Berarti kita ganti saja di sini, nggak usah pakai beserta gelar. Seperti itu. Ya. Tapi yang saya aplikasikan kemarin, jadi nama yang di sertifikat itu adalah nama lengkap sesuai yang ada menu yang ada di sini.
Ini berarti kan di sini ada di Google Form yang tadi yang kita buat lah. Jadi di situ kan nama lengkap beserta gelar. Berarti kita masukkan saja di sini nama lengkap beserta gelar. Nah, seperti itu. Nanti tipenya mau Google Slide atau PDF. Kebanyakan kan biasanya PDF ya, PDF. Kemudian ini dibiarkan saja, kemudian klik next. Sebentar. Nah, kita misalkan pakai tanda ini biar ada tanda kita klik next. Kemudian kita buat, misalkan kalau belum dibuat foldernya di Google Drive-nya kita buat folder sertifikat tersebut akan masuk kemana supaya rapih juga gitu kan, supaya rapih. Kemudian nah misalkan saya sudah bikin kan, sudah dibuatkan simulasi sertifikat. Nah ini arsip, bukan arsip, maaf. Jadi ada di file ini. Nah di sini arsip simulasi sertifikat. Klik ini, kemudian select, ya, klik select. Nah maka nanti sertifikat yang hasil tadi itu akan muncul ke sini ke folder arsip simulasi sertifikat. Bebas Bapak Ibu misalkan bisa bikin folder yang lain sesuai kebutuhan. Yang tadi yang barusan saya hapus itu berarti tidak terpakai, maka kita hapus saja. Setelah pasti folder yang akan dimasuki oleh sertifikat tadi, maka kita klik next saja. Ya, ini tidak banyak perubahan, klik next juga. Ini klik next. Nah, di sini share doc. Karena kita akan langsung mengirim ke email, maka di sini kita klik yes. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan email ya, email yang tadi nih, email aktif. Jadi kita buat di sini. Nah, email aktif. Kemudian tipe subjeknya share contoh sertifikat online autokrat. Di sini kita bisa bikin redaksi lah. Terima kasih sudah mengikuti misalkan latihan jarak jauh 60 menit bersama EduTech Madrasah. Kan seperti inilah redaksinya. Nah setelah seperti ini, karena ini langsung masuk ke email aktif Bapak Ibu yang tadi, yang ada datanya di Google Form tadi yang sudah kita siapkan, kita klik next saja, next. Nah ini run on form trigger ini adalah ketika si Google Form tadi diisi, maka nanti akan muncul pemberitahuan ke email kita, oh ini ada yang isi, jadi otomatis otomatis ada notifikasi lah ke kita, oh ternyata ada yang isi Google Form nih, ada yang isi pendataan ini, misalkan pendataan sertifikat online gitu. Nanti juga pasti bakal ada ke email saya gitu, seperti itu. Ataupun nanti yang ada di tadi yang nah di sini mana sebentar. Nah di sini pun bisa misalkan emailnya masuk email ke saya, email saya misalkan di sini kita CC ya, jadi selain masuk ke email Bapak Ibu pun masuk ke email saya. Saya tuliskan di sini madrasah.id. Nah seperti ini. Ya, kemudian next. Ini klik yes. You must enable trigger for this project before you can add one to this job. Confirm. Yes.
Nah, setelah itu kita klik save. Tunggu beberapa detik. Nah, kemudian ini kan posisinya belum dijalankan, ya, belum dijalankan. Nanti kita run job dulu ya, run job. Maksud saya di menu yang terakhir ini itu bisa saja di akhir nanti setelah data yang ini lengkap semuanya, sudah terisi semuanya, baru kita bisa run job. Atau misalkan baru diinstal AutoCreate-nya, misalkan baru mau diinstal nanti di akhir saja, bisa saja seperti itu. Gitu. Ini yang saya simulasikan adalah run job sertifikat atau yang langsung otomatis ke email. Ya, Kang Ali. Ya. Ini kan ada apa pertanyaan, udah ada yang angkat tangan, terus ada yang bilang kecepatan gitu ya. Kalau running kan biasanya nunggu data ya. Iya betul. Running kan biasanya nunggu data. Bagaimana kalau sekarang kita praktekkan, dimulai dari data yang masuk, ya kita share filenya, 5 menit kan bisa muncul itu, bisa running itu. Oh iya. Nah, ini udah ada nih, berarti cirinya adalah ini ada merge ini seperti ini nih. Cirinya berarti AutoCreate-nya sudah kode yang udah masuk itu. Gitu. Nah, linknya saya kirimkan di chat saja ya. Di chat ya. Silakan Bapak Ibu isi contohnya. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Bapak Ibu langsung isi sekarang. Ini itu http://from.gls/ ya. Ya, jadi ini langkah awal untuk pengumpulan data. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, ya kita tidak bisa merewind, nanti bisa dilihat dari awal di YouTube-nya EduTech. Kemudian juga buat yang pakai HP, tinggal diklik linknya kok, langsung buka sedikit isian, nanti kita lihat. Jadi proses data masuk, diolah oleh AutoCreate sampai nanti file hasilnya, sertifikat itu masuk ke email Bapak Ibu. Nah ini kan sudah masuk ya. Nah, nanti kalau di run seperti apa, langsung run. Begitu ya Kang Ali ya? Ya. Ini tinggal 15 menit ini, sesi bertanya aja belum. Karena memang nanti teman-teman perlu dipahami, maaf kamera saya belum aktif. Teman-teman perlu dipahami, kita akan lebih fokus di classroom. Kita akan lebih fokus di classroom. Oke, bisa direspon tutup mungkin Kang Ali, biar ada langsung penjelasan. Atau biarkan saja. Ini otomatis masuk nih. Silakan. Oh, dia otomatis ya, dia udah run otomatis ya? Ya, udah otomatis. Silakan Bapak Ibu, langsung dilihat di emailnya. Kita dengan asumsi teman-teman memang baru pertama kali nih ya AutoCreate ya. Ya. Nah, di sini langsung tuh Bapak Ibu bisa terlihat hasil mergernya. Ya, hasil merger dokumennya, dia pakai kode. Nanti hasilnya di folder di drive itu. Ini ada yang salah nih, yang kosong nih. Pasti ada kesalahan ini. Bukan begitu, Kang Ali? Atau yang belum kosong? Kalau yang kosong, bentar, ini apa yang salah ya? Masih run. Nambah kok dia nambah. Ya biasanya kan acak. Nggak berurutan biasanya gitu. Kemudian juga saya pas PPDB kan hampir sekitar 200-an lebih. Itu kan ketika diatur seperti ini ya kadang sesuai susunannya juga ada yang nomor 70 baru ke 50 baru ke runningnya begitu 60 seperti itu. Ini masih jalan ya, terus jalan. Masih jalan. Silakan Kang kita bisa lihat outputnya di drive-nya mungkin. Oh iya. Nah, kita lihat folder yang terbuat otomatis nih. Di sini kelebihannya AutoCreate dan Google Drive dari Google nih. Nah, saya langsung lihat di arsip. Tadi kan filenya itu adalah arsip simulasi sertifikat.
yang di AutoCAD itu. Kita buka saja arsipnya, apakah sudah muncul? Sebentar, simulasi sertifikat online. Takutnya saya salah nyimpan folder. Nah, di situ kayaknya. Coba di situ. Tadi karena ada yang sempat kehapus tadi folder tujuannya. Oh iya, betul. Nah, itu coba. Oh, kosong masih. Oh iya, tadi kehapus ya. Apa namanya? Foldernya. Coba kita cek dulu di nama antum, di folder antum nama deh. Di folder saya. Nah, di antara 3 itu deh. Oh, itu masih 8 September. Bentar. Aduh, hujan. Maaf kalau saya terganggu hujan ya. Oh iya, tadi berarti ada kesalahan nih. Berarti errornya adalah target foldernya. Target foldernya tadi terhapus. Jadi tidak masuk ke sini. Nah, nanti intinya kalau misalkan sudah seperti ini datanya. Nih kita cek misalkan di sini. Nah, ini Ibu kita lihat saja, lihat sertifikat yang sudah. Nah, ini contoh tampilannya yang sudah ada nih. Jadi tadi kan nama sertifikat itu sertifikat AutoCAD. Ini ada garis tengah ini tanda jeda Mariana Yogawati SAGMPD. Slash lagi nama asal madrasah. Ya, jadi ini bisa disesuaikan juga oleh Bapak Ibu. Mau nama sertifikatnya itu mau seperti apa. Ya, karena tadi saya simulasikan seperti ini, maka munculnya ke email Bapak Ibu pun seperti ini. Gitu. Jadi untuk nama ini bisa dikatakan berhasil untuk penamaan sertifikat itu. Kemudian ini ada berapa? Ada 51 yang masih ada lagi nih. Nah, ini sambil Kang Ali menyiapkan juga ada beberapa pertanyaan. Kenapa harus digunakan kata contoh ya gitu. Ini Bapak Ibu ini hanya sepraktek. Ini buat simulasi saja karena nanti 32 JP resmi dari EduTech, Bapak Ibu harus bergabung di Google Classroom. Karena nanti ada penugasan. Kita tidak langsung memberikan pelatihan 1 jam jadi 30 JP. Terlalu magic gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus masuk Google Classroom, ada penugasan dihitung sekian jam, ada praktek dihitung sekian jam ya. Jadi supaya target kita untuk teman-teman bisa itu tercapai ya. Lanjut Kang Ali. Ya, jadi seperti itu contoh simulasinya supaya untuk membuat sertifikat online. Ya, saya contohkan sertifikat online karena nanti kalau misalkan untuk surat seperti itu panjang lagi waktunya lah, bisa di lain waktu lah. Intinya ada blanko ya kan, ada linknya itu udah bisa. Nanti bisa di replay ya di YouTube-nya ya. Ini udah mulai yang raise hand, Kang Ali. Boleh langsung saja ke Ibu Imas nih dari pertanyaan Imas Nurhayati Seribu. Silakan Ibu. Bu Imas. Ibu Imas, Kang Ade standby atau Kang Catur, Pak Catur? Unmute. Ya, halo. Unmute. Ya, halo. Udah bisa masing-masing ya? Udah bisa unmute masing-masing kok, bisa. Bu Imas, jadi bertanya nggak tidak Bu Imas? Oke, kalau tidak Pak Muhammad Afif Nurul Huda.
Silakan Muhammad Afif. Waalaikumsalam. Salam. Cam on dong, on cam. Kalau bertanya on cam wajib. Sinyal susah ini nih, Pak David. Selalu. Di Plus Ya, bisa lanjut. ini. Apa pertanyaannya? Nah, ini Pak, mau tanya untuk apakah ada batas limitnya AutoCAD itu, misalkan bisa membuat misalkan file PDF itu tadi lebih dari 200 kemudian kena limit. Seperti Oke, sudah saya tangkap pertanyaannya. Apakah berbatas untuk respondennya ataukah progresnya itu nunggu sekian jam gitu? Ya kan, Kang Ali. Sependek pengalaman saya memakai AutoCAD, beberapa waktu yang lalu ketika PPDB khususnya kan hampir 300 yang mengisi yang mengisi formulir pendaftaran itu masih jalan, masih connect gitu. Jadi mungkin saya asumsikan ini Allah alam gitu ya, nggak tahu ini nanti sama master bisa jawab juga. Mungkin unlimited nggak ada batasnya. Saya kurang tahu juga. Kalau kemarin maksimal yang saya aplikasikan itu 300-an itu masih jalan. Seperti itu. Itu dalam beberapa hari atau dalam satu waktu, Kang Ali? Dalam beberapa hari. Ya. Tapi sempat baca juga itu sehari itu 100 apa 1000 gitu. Saya belum ini nih. Belum sampai Ya, ke sana. prinsipnya sih begini ya. Kalau tadi Kang Ali sependek saya gitu, sependek saya juga begitu. Tapi tergantung juga akun yang kita pakai. Apakah yang personal, yang organisasi, workspace, itu pengaruh juga. Sama lah kita naik ekonomi, naik bisnis, naik AC, eksekutif. Yang lebih begitu. Karena saya pernah menyelenggarakan itu satu hari itu tembus sampai 1.000. Tapi memang progresnya yang cukup lama. Tapi nanti ada batasan sehari itu cuma sekian gitu. Atau mungkin dibatasi akun personal hanya sekian responden seperti itu. Ya, karena itu kan sudah biasa. Juga pas PPDB itu saya pakai akun yang workspace. Jadi saya nggak tahu unlimitednya berapa gitu. Betul. Makanya jalan Bisa aja tuh 100, progres 200. harian. Kadang ada yang pakai jot form tuh kan, ada juga yang lain itu kan 100 udah aja bikin lagi. Nah itulah kelebihannya daripada akun workspace. Iya. Seperti itu. Sama lah kayak narik ATM juga begitu ada limitnya. Iya bisa. Pak Adi, Ibu Ya, Adi, gitu. Ibu Adi Pak, atau siapa Pak tadi Adi? yang Adi, silakan. Pak Adi dulu yang angkat tangan. Pak Adi silakan, Mulyadi. Pak Adi. Lu Bu Imas ngecum lagi tuh. Bu Imas? Tidak, Ibu Sumiati Sujono. Halo, udah ada Kak? Cek. Oh, Pak Adi, monggo. Cam on dong. On cam. Ya. Kameranya dinyalakan. Maaf Pak, mau bertanya. Itu kan saya pernah mengisi link seperti ini, form Google Form ya. Tapi masuknya ke WA itu ini nanti bisa nggak Pak? Nah, berarti siap. Bisa, sangat bisa itu. Tapi nanti gunakannya akunnya dengan WA juga. Oh iya. Ya, bisa. Tapi bukan sesi ini. Nanti mudah-mudahan ada yang memberikan materi untuk itu. Kayaknya Pak Kalau saya sih Muhammad Fauji kayaknya. Saya belum nyoba yang pembuatan sertifikat langsung otomatis ke WA tuh. Ya udah, berapa hari dikasih waktu? Ya kan saya pernah. Ya bisa tadi bisa. Jadi intinya bisa. Tapi nanti WA-nya juga nggak bisa WA nomor biasa, harus WA bisnis UAB. Oh iya gitu. Sama sistemnya sistem link juga sih prinsip kerjanya. Iya. Baik, ada lagi teman-teman yang bertanya? Pak Muhammad Puji perlu coba pakai beberapa akun, betul ya. Jadi learning by doing, kita bisa tahu kelemahan sesuatu atau kelebihannya dengan mengerjakan sendiri. Kemudian Ibu Hasanah, mohon maaf Pak, saya belum bisa masuk di Classroom. Oh ya nanti. Ibu Fadlia, saya pakai 2 akun Pak, tapi belum ada sertifikatnya. Nah, itu biasanya ada kendala teknis Bu, penulisan akunnya atau apanya ya. Oh, jadi belum nggak masuk ke. Coba dilihat sertifikat. Ya coba Kang Ali. Ibu Hasanah masuk nggak? Jadi ini sering begini terjadi ketika
panitia atau tim kita dari EduTech melaksanakan sebuah kegiatan gitu ya. Terus ada yang komplain, Pak saya kok nggak dapat sertifikat, Pak saya nggak dapat apa gitu ya. Ketika maksa gitu saya udah ngisi dengan benar. Begitu dibuka filenya ternyata memasukkan emailnya salah, apanya yang salah gitu. Coba Pak Ali buka atas nama. Coba untuk pengisian formulir, mohon maaf saya hentikan sementara responnya. Ya betul. Biar saya cek dulu di sini. Karena kalau jalan terus nanti susah juga untuk ngedit nih. Nah, kita lihat lagi di sini pengaturan autocrate-nya. Nah di sini kan di dokumen merge status. Nah ini belum share screen kan? Udah share screen ya? Ya udah belum. Udah masuk belum? Nah ini kan ada ini nih berarti error. Bisa stop share dulu terus share ulang Kang Adi. Nggak munculnya di layar kecil. Biar kelihatan stop share dulu, kemudian share ulang. Ya, sip. Nah, jadi di dokumen merge status ini, ini ada error. Ini biasanya kan di sini ada email nih, Mas, email apa namanya? Email tujuan. Yes. Nah, di sini berarti ada yang salah nih. Kita lihat lagi add-on-nya. Coba atas nama Hasanah, untuk sebagai bukti. Oh iya. Bentar. Hasanah. Ini yang itu bukan Bu, itu Edu Hasanah. H aja nih di sini. Nah, ini H doang. Ini mungkin kita lihat. Ini udah ada apa? Nah ini ada nih Bu, udah ada. Betul nggak itu orangnya? Oh, sebentar. Nih. Diberikan kepada Edu Hasanah nih namanya. Edu Hasanah. Bukan nama. Oh iya, nama lengkapnya ini. Ibu ngisinya nama ini email. Tapi dia belum masuk email. Terbalik mungkin. Ya. Jadi ngisi emailnya pakai Hasanah yang nggak akan masuk gitu. Bisa nggak ditunjukkan? Saya tanya yang lainnya masuk nggak? Yang lainnya masuk ke email? Masuk, banyak yang masuk. Coba, nah iya Bu Hasanah sudah tahu ya Bu ya kekeliruannya di mana Pak Bu ya. Jadi Ibu mengisi email di kolom nama, mengisi nama dengan nama email. Nah, gitu Bu ya. Sip. Nah, ada pertanyaan sedikit, bukan pertanyaan nih, agak sedikit komplain. Pak Ali suaranya kencengin dong kayak Pak David gitu. Oh gitu. Tuh, iya. Kurang kenceng ya. Terus ada juga yang nanya nih Pak Oka. Cara membuat tangan barcode bagaimana? Wah, itu harus ada izinnya. Beda kalau lagi nanti. Barcode yang di Kang Ali itu kayaknya barcode dari drive-nya itu mah, dari file Excel-nya, dari spreadsheet-nya. Ya Kang Ali ya? Enggak, saya bikin juga ke generator, barcode generator, QR code generator. Itu nanti itu apa namanya? Lain masalahnya, lain materinya. Biar Hasanah materi makin banyak. Bisa dicatat itu Pak Ade. Ada yang minta ini, ada yang minta itu. Saya yakin sudah banyak yang bisa. Saya pengen ngetes Pak David ini, Bapak Ibu. Saya pengen ngetes Pak David yang lain email pada masuk nggak ya? Tadi kan di sininya error nih di responnya, pada masuk nggak? Saya ngecek aja apa. Silakan Bapak Ibu, tadi sih saya lihat sudah banyak masuk sudah ada. Masuk ya. Bu Rizka, Pak Ahmad Soim. Udah Pak, udah masuk. Pak Muhammad iya. Terima kasih. Bukan tak cinta ini 21.02. Saya memberikan waktu 5 menit bagi yang akan bertanya. Kalau saya moderator sini Kang Ali. Silakan yang mau bertanya. Wah, ada antrian nih. Pak Adi sudah, Ibu Fadliah Siroj. Silakan Bu. Baik Pak.
Ya, Ya. itu saya tadi udah ngecek kedua email saya nggak ada kok Pak ya. Nah, Jadi kita lihat ya. kepo nih Pak, penasaran gitu. Nah, lihat Kang Ali drive-nya, spreadsheet-nya, responnya. Oke, Kalau enggak Ibu cek di spam, responnya. Bu. Ibu ceknya di spam. Emailnya cek di spam coba, Bu. Oh, ya coba. Sambil Kang Ali juga ngeliat Kang Ali spreadsheet-nya. Oke. Atas nama siapa Ibu? Sebentar. Atas nama Ibu ya? Fadliah. Fadlia. Ya. Biasanya kalau yang lain sudah masuk, terus Ibu yang nggak masuk, pertama cek di spam. Kedua, pengisiannya mungkin ada kesalahan. Itu biasanya penulisan email yang nggak yang kurang tepat. Iya. Ya. Jadi kadang dari pengisiannya pun ya kita harus teliti juga gitu biar nggak terjadi miss juga nanti. Di akun yang satu masuknya malah materi presentasi AutoCAD. Oh iya, itu kan sudah Pak. saya itu mah yang udah bagikan di-share. di Google Classroom. Iya, itu yang masuk ke email saya yang satu itu Pak. Tapi kalau coba di spamnya Bu. Spam di bawah, email di bawah. Sambil menunggu Bapak Harun dari MTSN Kota Cilegon. Kang Adli bisa di stop share dulu? Ya, boleh. Makasih, Pak. Silakan Pak Harun. Bisa on cam Pak, biar kita bisa kenalan. Nah, sip. Siap. Oke. Saya mau nanya, pernah dapat email tuh, isi emailnya itu tidak not run itu ya di AutoCAD-nya. Kenapa ya? Ya kemungkinan itu Pak, alamat email yang tadi ya, jadi dari pengisiannya ada yang keliru, mungkin ada yang keliru, misalkan dari segi emailnya misalkan salah kurang huruf satu pun itu jadi bermasalah juga. Pada akhirnya nggak bisa masuk ke email. Gitu tadi pertanyaannya. Jadi kenapa nggak masuk ke email apa? Nggak, jadi dia balasannya not run si AutoCAD-nya. Tapi emailnya baca itu. Ya. Tapi not run gitu ya. Bu Fadlia ketemu nggak Bu di spam Bu? Iya. Nggak ada Pak. Ada. Coba Kang Ali share itunya, spreadsheet-nya. Spreadsheet respon. Nah ini. Ya, responnya. Ibu Fadlia. Atas nama siapa Bu? Ibu siapa tadi? Bu Fadliah. Fadlia Siraj. Oke. Bu, si namanya apa? Fadli. Fadli. Nggak ada ya Bu, nggak masuk nih. Fadliah. Jadi udah submit belum? Tadi kan ini saya responnya ditutup di Linux sementara. Tapi sih nggak bakal masuk sih kalau misalkan ditutup dulu. Ini nggak ada nama ibu nih di sini. Nama ngisinya gimana Bu, ngisi formnya? Sesuai ininya kan, email aktif, kemudian nama lengkap, iya. sama madrasah gitu kan? Iya. Kemudian klik kirim gitu. Kalau feeling saya sih mungkin Ibu menulis emailnya ada kekurangan satu huruf Bu. Iya mungkin. Coba saya run ulang dulu. Berarti kalau mau di run ulang, saya coba dari sini saya coba hapus dulu kolomnya. Biasanya sih gitu kalau saya error gitu. Jadi kita coba lagi AutoCAD-nya. Cek dulu nih.
21.07. Kita tambah 8 menit ya. Karena banyak yang penasaran. Nah, itu kita tutup. Kalau gitu nggak ada Google Classroom-nya nanti. Ya, ini untuk mengecek penasaran saja. Buat yang baru masuk juga nih ya. Iya, saya kan baru, Pak. Kita berusaha tepat waktu, Ibu. Jam 8 kita udah mulai tadi. Iya, Oke, Pak. from drive, next. Kemudian ini sudah selesai. Next lagi. Next. Arsip simulasi sertifikatnya kita pilih lagi foldernya Ya, destination-nya tadi. supaya lebih pas. Supaya saya masukkan di sini. Nah, di sini di arsip simulasi sertifikat. Yang di folder Ali ya. Sebentar. Saya hapus dulu sebentar. Ulangi lagi. Nanti masuk ke drive, kemudian cari folder yang sudah kita buat. Nah, di sini kita select, kemudian next. Nah, di sini mail aktif. Ini udah. Reply to. Oke, udah. Aktif, oke. Udah, save. Coba kita run. Mudah-mudahan ini berhasil. Kalau formnya diulang nggak bisa, Pak. Ini saya lagi ditutup dulu sebentar. Iya. Nanti saya buka lagi. Sambil menunggu link untuk install AutoCAD-nya dong kirim. Gak ada linknya Pak, ini add-on Pak ya. Dari penjelasan tadi dari Pak Ali, ada di add-on di di spreadsheet-nya ada add-on. Klik aja Bapak insert add-on nanti Pak. Nanti di Classroom juga bisa lihat lagi siaran ulangnya Pak Barudin. Nama lengkap. Ini udah benar kan nama lengkap ya, nama lengkap serta gelar. Salmar Dasa. Next. Udah benar. Udah saya pilih foldernya. Kadang-kadang bisa juga telat ketika masuk drive. Saya baru ingat tuh. Kadang-kadang emailnya sertifikatnya itu kadang telat masuk ke Google Drive. Kalau misalkan masuk ke email pun butuh waktu juga untuk nanti masuk ke email masing-masing. Oke, saya coba ganti foldernya dulu. Fetching text from template 3 of 55 dokumen merger. Ini kayaknya masih proses nih. Takutnya membutuhkan waktu lama. Saya pikir untuk simulasi ini nanti saya lanjutkan saja di Google Classroom. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau lebih dalam memperdalam materi ini, misalnya nanti saya standby di Google Classroom, kita sharing bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, biasanya yang ada di sini tuh terisi semuanya ketika di run, tapi ini nggak masuk berarti ada kenal di sini di atas nih. Oh, masih proses ternyata. Bisa jadi masuk ke tapi di sini tuh ada tulisan Google, tapi tadi masuk ya ke emailnya. Itu saya kurang juga tuh kalau misalkan ada masalah seperti itu. Tapi biasanya ya kemarin saya aplikasikan itu setelah di run tadi, ini proses terus muncul ke bawah. Mungkin ini juga masuk lagi ke email Bapak Ibu nih setelah saya run ulang lagi.
Ya udah Kang Ali, saya sih sudah Ya. memahami biasanya terjadi itu satu proses, kedua memang ada pengiriman email yang salah. Cuma yang tadi memang di destination foldernya tadi Destination sempat folder, ada betul. hapus 2, jadi kita nggak melihat arsip yang ada di Google Drive. Nah, Waktu itu sudah berarti. 21.13 ini WIB. Kalau di WIT ini udah 23.15. Teman saya ada yang di NNT, kemudian tapi Medan masih itu Bu Dewi, tenang saja Medan. Baru 21. 2 menit untuk bertanya, untuk link Google Classroom bagi yang bertanya silakan, sudah saya kirim ulang. Kemudian terima kasih Pak Budi sudah memberikan masukan juga. Kemana saja ini Pak Budi nggak pernah terlihat. 2 menit Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada silakan 1 menit Pak Ali closing statement. Oh ada nih, ada lagi. Mungkin Pak ada sudah. di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan MTS. solusi mungkin. MTS NW Talun, silakan MTS NW Talun. Pak Adi tadi sudah ya Pak Adi ya. Kang Ali bisa stop share. Oh iya. Baik. Bisa masuk Pak? MTS, ya suaranya masuk Bapak. Bisa kameranya diaktifkan? Oh, siap. Biar kenal kita. Dari mana Bapak sebutkan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya M. Zaini dari MTS NW Talun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya sebagai operator ya di madrasah. Saya ingin bertanya sedikit, tadi agak bingung di template sertifikat gitu. Pada saat kita membuat textbox ya di template sertifikat itu, apakah sudah ada ketentuan tata letak dari textbox itu kemudian akan nge-link ke Google Form begitu? Oke, langsung saya jawab saja. Jadi intinya kembali ke kebutuhan Pak. Jadi nih saya share screen dulu. Jadi tadi ada kode Ada kode khusus yang garis kurung buka kurung tutup itu. Nah, di sini sudah masuk belum? Oh, itu sebagai kodenya Pak ya. Jadi di teks ya kodenya itu yang ada garis kurung bukanya 2. Nah, ini yang ini. Mana? Nah, ini. Tanda lebih kurang itu Pak ya. Terus kurung tutup. Nah, nama lengkap ini ya kita buat seperti mail merge Pak, kalau di Office itu merge ya. Kalau di Office seperti itu. Terus asal madrasah ya sama, pokoknya ini kodenya, kode ininya, kode jitu-nya lah ibaratnya, supaya nanti setelah pengisian form itu masuk ke sini, setelah di autocrate disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan menyurat lebih panjang, lebih banyak lagi mungkin nanti seperti ini kode-kodenya. Nama siswa, NISN, tanggal lahir, banyak lah. Seperti itu Pak. Terima kasih Kang Ali. 1 menit close statement. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita terbatas, dan silakan secara lengkap di Google Classroom. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan jarak jauh 60 menit bersama Eduma, 60 menit lebih berarti ya. Dan mohon maaf sekali masih banyak kekurangan karena kemarin saya simulasikan itu yang memang sifatnya ini trial and error. Ternyata masih banyak yang harus dieksplor juga, dan intinya adalah jangan berhenti belajar Bapak Ibu. Siapapun setelah ini langsung belajar lagi ya, langsung belajar. Kenapa ini gitu kan kalau ada masalah? Karena kalau tidak belajar, sebagaimana Bapak bilang, kalau guru berhenti belajar jangan ngajar. Saya dapat dari mana tuh inspirasinya, lupa lagi tuh. Jadi istilahnya jangan berhenti belajar bagi Bapak Ibu guru, apalagi untuk ketertiban kita sebagai guru, untuk ketertiban administrasi, apalagi tadi Bapak yang ada di Lombok tadi itu sebagai operator, mungkin ini sebagai solusi untuk
untuk menertibkan data-data madrasah. Sekali lagi, terima kasih bagi yang sudah hadir. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan dari awal sampai detik ini banyak keliru, banyak kesalahan, banyak ucapan-ucapan yang tidak dapat dipahami. Silakan nanti kita sharing saja di Google Classroom sebagai bahan diskusi untuk kelanjutan dari pelatihan ini supaya Bapak Ibu dapat sertifikat 32 jam tadi. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ali Mursyid atas apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi, alhamdulillah peserta live kita tadi hampir mencapai angka 93, meskipun sekarang sudah mulai mundur, mungkin karena waktu. Sekali lagi, Bapak Ibu silakan bergabung di Google Classroom. Kita tidak ada presensi, tapi kita berlaku seleksi alam. Siapa yang mau bersaing, siapa yang mau bertahan, siapa yang mau bersaing ya bertahan. Silakan beradaptasi. Bertahan di Google Classroom, mendapatkan sertifikat 32 JP, itu bisa dihitung juga untuk kepangkatan, ya, dan juga diakui karena kita yayasan yang sudah berlandaskan, sudah berbadan hukum. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di materi berikutnya di Gelombang EduTech Madrasah. Salam madrasah, salam eduma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.